Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah ataupun di mana engkau berada. Malam hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami bersama-sama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Allah malam hari ini saya beri judul Jangan Tawar Hati, yang terambil di dalam Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kita dalam dunia, pasti semua orang mengalami masa kesesakan. Pasti semua orang mengalami masa-masa yang sulit. Masa kesesakan yang disebabkan oleh berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Apakah itu berupa ujian ataupun cobaan yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Akibat dari masa kesesakan membuat banyak orang menjadi tawar hati. Akibat tawar hati akan membuat orang menjadi lemah, menjadi patah semangat, menjadi putus asa dalam menghadapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sehingga seringkali kita dengar orang-orang berkata, saya tidak mampu lagi, saya tidak kuat lagi. Kenapa? Karena masalah, karena persoalan yang diperhadapkan dalam kehidupan mereka. Pergumulan yang begitu berat dalam hidup mereka. Dan tidak hanya kepada mereka, juga bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Masa-masa kesesakan, masa yang sulit seringkali diperhadapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan firman Allah telah mengingatkan kepada kita, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Itu sebabnya jika engkau menghadapi masa kesesakan, maka disitulah engkau harus membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Disitulah engkau harus datang kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Sebab kalau tidak engkau datang kepada Tuhan, maka engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan sanggup dan akan membuat engkau menjadi lemah karena kesesakan yang terjadi dalam kehidupan. Sebagaimana firman Tuhan kepada Yosua, ketika Yosua dipanggil oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, firman Allah katakan kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang kali firman Allah katakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan yang menyertai engkau. Sehingga dengan firman inilah yang kemudian Yosua menjadi kuat. Yosua dapat memimpin umat Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian. Dalam kehidupan kita pun demikian. Ketika engkau menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, kita harus kuat di dalam Tuhan. Disitulah kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup. Tetapi dengan kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Dan kekuatan itulah yang membawa kita untuk terus berlangkah berjalan dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama pun dialami oleh Rasul Paulus. Paulus dalam pemberitaan Injil banyak kali menghadapi masa-masa kesesakan, masa yang sukar. Begitu banyak hal yang terjadi yang diperhadapkan dalam kehidupannya.
Tetapi Paulus tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Paulus dapat melalui semua itu karena kekuatan yang dari Tuhan, bukan dengan kekuatannya. Sebab kekuatan kita terbatas. Ada saatnya kita hari ini kuat, ada saatnya kita mengalami kelemahan-kelemahan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kesanggupan bagi saudara dan saya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Dengan berbagai hal yang terjadi dalam dunia, dengan berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Banyak orang yang mengalami kelemahan. Banyak orang mengalami tidak berdaya. Karena apa? Karena apa yang sedang mereka hadapi. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Namun bagi kita yang percaya, jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita menjadi putus asa. Tetapi kita mau percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Jadi ketika engkau dalam kesesakan, maka tindakan yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berseru kepada Tuhan. Sebab ketika kita percaya dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kehidupan saudara dan saya. Kalau bukan Tuhan yang menolong hidupmu, siapa yang akan menolong kehidupan kita? Tidak ada yang dapat membantu, tidak ada yang dapat menolong kita selain kepada Tuhan. Karena pertolongan manusia itu terbatas. Tetapi pertolongan Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Allah katakan bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, disitulah kita membutuhkan kekuatan. Disitulah kita datang kepada Tuhan. Disitulah kita mengandalkan Tuhan. Kalau tidak, maka engkau akan mengalami kelemahan. Kalau tidak, engkau akan menjadi putus asa dan tidak akan mampu untuk menjalani hari-hari kehidupanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah di dalam Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang ke-3 dan ayat yang ke-4. Yesaya 35 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Kuatkan tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Tangan yang lemah lesu, lutut yang mulai goyah. Ketika mungkin kita melakukan sesuatu, ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, tetapi karena kesesakan, karena masalah persoalan hidup, pergumulan yang berat dalam hidup kita, membuat tangan kita menjadi lemah, membuat lutut kita menjadi goyah. Tetapi firman Allah katakan, kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Supaya apa? Kita boleh kuat. Kita boleh tetap teguh dalam iman kita. Untuk melewati setiap masalah dan persoalan yang terjadi. Apalagi di mana kita hidup sekarang di hari-hari ini. Begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan. Membutuhkan perjuangan, membutuhkan kekuatan
dan bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga dengan kekuatan yang dari Tuhan itulah yang memampukan kita untuk mengatasi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan jika engkau kuat, firman Allah katakan bahwa ayat yang keempat dalam Yesaya 35, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Katakanlah kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Katakanlah kepada orang-orang yang lemah dan tawar hati. Jangan tawar hati. Jangan takut. Sebab Tuhan datang menyertai engkau. Tuhan datang untuk menolong engkau. Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau. Dan inilah yang kita harus katakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebab kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang sedang mengalami tawar hati. Banyak orang sedang mengalami patah semangat, putus asa. Karena apa? Perjuangan yang berat. Karena pergumulan yang berat dalam kehidupan mereka. Tetapi firman-Allah katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut, sebab Tuhan yang akan datang menolong saudara dan saya. Demikian juga kepada kita hari-hari ini. Jangan takut dan jangan tawar hati. Lihatlah bahwa Tuhan datang untuk menolong engkau. Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau. Dan pada saat mana engkau mengalami pertolongan daripada Tuhan, ketika engkau berseru, ketika engkau datang, ketika engkau berdoa kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan yang akan memberikan kekuatan baru. Disitulah Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dari apa yang engkau sedang alami dalam hidupmu. Puji Tuhan, malam hari ini saya tidak tahu, saya tidak mengerti apa yang jemaat Tuhan sedang hadapi, apa yang engkau sedang alami dalam hidupmu. Tapi firman Allah katakan, jangan tawar hati, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan datang untuk menolong engkau. Tuhan datang untuk menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, walaupun banyak hal terjadi dalam kehidupan kami. Ada masa-masa kesesakan, ada masa-masa yang sulit yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kami, melalui masalah dan persoalan kami. Tetapi kami percaya pada masa itu, Engkau Tuhan yang dapat memberikan kekuatan bagi kami. Engkau Tuhan yang dapat memberikan kelepasan bagi kami, sehingga kami dapat melewati semuanya itu. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati umat-Mu Tuhan yang malam hari ini telah mendengarkan firman-Mu. Engkau teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka. Apapun yang menjadi masalah persoalan mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka, sehingga mereka dapat menanggung semuanya itu, dan mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami alaskan doa kami dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Gerejaku adalah rumahku,